Dulu itu kepala stasiun itu kan suruh bersih, toilet harus bersih, stasiun harus terangan begitu. Tapi nggak pernah bayangan. Nggak ngerti standarnya bersih ke koyo opo. Standar terang Terangnya kayak koyo opo. Oke. Dibawalah Pak, bergantian Pak, stasiun-stasiun desa-desa itu ke Jakarta. Oke, Dibawa ke Kemetski, Hotel Indonesia. Oh, oke. Di sana hanya diajak ngopi, ngeteh, suruh melihat toilet. Udah, nggak usah ngomong, itu loh toilet yang bersih itu. Udah kamu contoh, udah gitu aja. Kan lucu kan, Pak? Standar terang kayak gini. Terang itu begini. Oke. Dah, pokoknya terang itu nggak usah pakai, terserah kamu menerjemahkan kayak apa, tapi terangnya kayak gini. Nggak sulit tuh teori itu. Yang kadang kita mempersulit diri, Pak. Kadang mempersulit diri, Pak. Kita maunya itu nggak usah susah-susah kan gitu, gitu loh. Maunya kan begitu loh. Oh, rombongan gantian ke Kepinski. Gantian Pak, coba itu kan nggak kepikir oleh saya itu aja, kayak tahu aja gitu. Saya juga, ayo kamu ikut. Lihat, kamu Mas jangan pinter ngomong tok ya, nah, gitu Pak. Enggak, saya dengar kisah banyak dari salah satunya Pak Jonan. Iya. Lalu dari berita-berita yang saya baca ini Pak Sugeng ini mengawali karir di KAI dan nggak menduga dalam posisi di level karir yang paling tinggi sebagai Korsek. Itu bisa diceritakan apa? Gimana? Iya. Siapa sih nih Pak Sugeng itu? Punya ilmu apa sampai meraih? Saya itu menemukan itu konsepnya itu yang saya pegang itu hanya satu kalimat Pak Jonan. Saya pegang itu. Hanya dua. Ya. Anda itu menjadi pemimpin itu yang membedakan dengan yang lain itu hanya tanggung jawab. Itu yang penting. Tanggung jawab. Jadi hubungan kemanusiaannya dengan teman, dengan bawahan dan sebagainya itu biasa. Cuman tanggung jawabnya harus beda. Nah, satu. Kedua, kamu harus bisa menjadi contoh. Udah itu aja. Di posisi apapun? Di posisi apapun harus begitu, Mas. Namanya pemimpin itu kan ya level yang kecil kan gitu ya. Level middle, level tinggi kan begitu. Dan itu nampaknya ya memang itu kunci suksesnya itu. Kalau lihat perjalanan Pak Sugeng sendiri di awal kan, kalau saya baca dan tahu dari beberapa orang kan, Pak Sugeng itu penjaga palang kereta. Ya. Sebuah profesi yang mungkin di level di perkeretaan api itu kan level yang paling bawah ya. Dan sampai pada level tertentu naik dan sampai pada karir tertinggi sebagai Korsek itu gimana? Panjang Mas, nggak apa-apa ya, panjang ya. Jadi sebenarnya saya dulu itu mungkin memang zamannya ya waktu itu ya. Saya masuk itu kan memang yang dibutuhkan itu ijazah tidak S1 lah ya, masih. Ijazah Pak Sugeng apa dulu? SLTA ya. SLTA. Ya masuk lah. Ya mungkin dalam rangka kalau orang bilang itu apa ya, kita sekolah itu ospek dan sebagainya itu dalam rangka itu, makanya saya waktu itu diperintahkan untuk kerja. Sebenarnya sih tidak langsung menjaga perlintasan, enggak. Saya suruh bersihkan toilet dulu. Oh, toilet. Suruh bersih toilet dulu. Di kereta api? Di stasiun? Iya, di stasiun Gubeng waktu itu. Saya masih ingat, tahun 81 ya. Oke. Suruh bersih-bersih toilet, jadi kalau ada penumpang ke toilet, penumpang keluar saya bersihkan. Nanti masuk lagi, bersihkan lagi. Itu sampai ya sekitar 2-3 bulan. Baru saya dikenalkan yang namanya apa itu melangsir kereta atau gerbong parkir ya. Kan kereta api itu dilepas disambung begitu ya. Itu dikenalkan itu. Saya suruh belajar dulu itu. Terus kemudian suruh menjaga pintu perlintasan, istilahnya menjaga palang ya, menjaga palang K itu. Ya awalnya sih saya waktu itu juga berpikir namanya masih muda kan, waktu itu usia saya kan masih 19-20-an ya. Ya. Nah, artinya apa itu ada semacam apa ya, semacam pertentangan di wah ini kerjanya kok seperti ini begitu, nggak kebayang kan. Saya kerja kok suruh jaga palang begini, sudah dimaki-maki orang. Dulu malahan untuk disiplin, untuk ya semacam untuk pendidikan fisik, mental dan sebagainya itu kita sampai dititipkan atau istilahnya kita harus gabung dengan teman-teman Pusdik
Angkatan TNI. Darat di Angkatan Bandung Darat. ya. Jadi Untuk apa itu melatih kedisiplinan? harapannya fisik ya, fisik. fisik, kebersamaan, terus ya istilahnya peraturan baris berbaris dan sebagainya. Ini kan ya memang ada benarnya kalau pendidikan di ketentaraan atau militer ini memang kan kaku. Kebersamaannya, terus ya disiplin, hormatnya, artinya apa ya, sudah pakem lah, sudah nggak boleh dilanggar, ya harus begitu, gitu kan. Dari sisi kerapihan dalam berpakaian dan sebagainya itu sampai setahun ya. Itu dapat L3. Ya di Pusdikang sana. Kebayang dong, wah jadi kepala stasiun tuh nanti. dulu itu ketika saya ya baru ada semacam, kalau bahasa sekarang secerca harapan, wah ini saya sudah sekolah, ini intinya sudah nggak jaga palang lagi ini kan gitu ya. Tapi perjalanan itu juga masih panjang, Mas. Saya masih menjadi pengawas peron. Pengawas peron itu kalau di stasiun itu yang pakai topi merah, yang berangkatkan kereta api ya. Sama dengan pemimpin perjalanan kereta api PPK yang topi merah itu. Sama. Itu saya jalani mulai tahun 85 sampai tahun 97. Lama banget. Lama pakai banget ya. Muter 12 tahun ya. Iya. Jadi di sana muter aja. Saya sampai memiliki apa ya? Brevet istilahnya ya. Brevet atau kalau dulu disingkat B50 itu brevet untuk mengoperasikan suatu stasiun itu dulu punya. Saya ada sekitar 11 sampai 13 stasiun saya punya brevet. Artinya saya bisa mengoperasikan stasiun itu gitu loh. 13 Iya 13 stasiun. Memang dulu syaratnya setelah keluar dari pendidikan L3 itu harus minimum mempunyai 3 stasiun. B50 3 stasiun. Ini 13. Saya 13 karena dulu kan ada Mas istilahnya, saya taruhlah tempat kedudukan saya di Gubeng ya. Saya harus mewakili atau dinas di luar Gubeng. Contoh, saya harus mewakili dinas di Waru. Saya harus mewakili dinas di stasiun kecil-kecil lah. Dulu ada stasiun Mesigit, ada stasiun macam-macam lah kan gitu. Harus punya itu. Harus mewakili dinas di Sepanjang, harus mewakili dinas di Krian itu. Saya harus punya itu dulu gitu loh. Jadi tidak semudah itu, memang dulu memang ketat ya. Ketat. Lagian juga yang namanya masih pegawai negeri sipil kan masih birokrasi ya. Jadi semuanya serba ketat. Saya sampai punya 13 stasiun brevet ya, jadi ya beruntung lah saya juga beruntung. Tapi ya kembali lagi itu semua juga tidak bisa menjamin bahwa saya bisa berkarier sebenarnya kan begitu. Tapi syarat untuk itu sudah ada minimum begitu. Syaratnya terpenuhi, tapi bahwa kemudian mencapai itu atau enggak? Saya kira dulu saya sempat ya semacam pesimis lah, putus asa karena namanya KKN apapun itu kan masih kental dulu Mas. Jadi siapa yang tidak mempunyai ya cantolan dan sebagainya itu kan sulit untuk. Dan Pak Sugeng merasa itu sulit. Saya nggak punya yang namanya cantolan itu nggak punya. Jadi ya ngantri aja lah. Meskipun brevetnya udah 13. Ya, L3-nya sudah terpenuhi. Jadi syarat-syarat dasar atau syarat minimal untuk menduduki suatu jabatan itu selain saya secara formal sudah terpenuhi juga mungkin karena antri aja ya. Dan dulu ini kan menduduki jabatan ini kan nggak ada ukurannya Mas, tidak terukur. Artinya ya suka-suka lah kasarnya begitu. Dulu itu kan Pak, sebelum atau sesudah? Dulu itu ya sekitar tahun 85 sampai dengan tahun 9 sekian lah ya. Jadi perubahan terjadi kira-kira tahun berapa? Perubahan di kereta api itu sebetulnya nggak lama Mas. Terjadinya menurut perasaan saya ya tahun 2009 sejak adanya pergantian direktur yang dari luar itu ya, ini ada cerita lucu sebetulnya kalau saya ditanya tentang perubahan itu terjadi seperti apa. Dulu waktu ada perubahan direksi yang namanya Pak Ignatius Jonan itu pertama kali ditunjuk menjadi
direktur utama, saya pun juga pesimis sebetulnya. Wah ini masa bisa sih, kan gitu ya, masa bisa nih. Apa alasan pesimisme Pak Sugeng? Satu, karena saya dulu masih berpikir bahwa orang yang memimpin kereta api itu harus ilmu kereta apinya, ilmu perhubungannya itu harus mapan, kan begitu ya. Itu. Sementara Pak Jonan tidak. Betul lah. Kedua, ya paling tidak mereka juga dari birokrasi. Pak Jonan tidak. Tidak, dari swasta. Jauh. Ya. Saya juga melihat, maaf ya Mas ya, apa ya bahasanya itu, tampilannya Pak Jonan itu kan nggak meyakinkan saya untuk mudah percaya. Sorry ya, ini saya harus jujur. Iya. Itu pesimisme ini mampu apa enggak ini? Padahal orang kereta api ini kan, ya semacam lah, tuan rumah. Iya, tuan rumah di perusahaannya sendiri kan begitu. Dulu kan kita semacam ya kayak apa ya? Menurut saya juga nggak bagus, tapi memang nuansanya seperti itu apa? Kayak semacam apa ya? Nggak ada yang menyaingi saya lah. Saya lah pemilik kereta api. Saya sendiri, tidak ada yang nyaingin. Nah, kan begitu, Pak. Jadi masuk orang yang sama sekali dari luar, nggak ngerti birokrasi, prejengan yang tongkrongannya atau apa itu nggak. Pesimisme muncul. Ya muncul. Waduh. Pak Sugeng atau mayoritas? Waktu itu saya ngomong-ngomong, kalau disebut mayoritas saya kurang tahu. Ngomong-ngomong banyak teman ini juga guyonannya seperti itu. Wah, iki iso arek gitu bahasa Surabaya. Iya. Isa gitu. Baca-baca kan mereka itu ya dulu kan ya sudah ada lah kayak media kayak online gitu sudah ada, masih baru ya. Baca-baca masih bisa lah lewat internet itu sudah ada itu. Malah dari banker kan gitu ya. Pokoknya menurut apa? Checklist saya hitung-hitung nggak ada ini masuk semua. Nggak masuk pasti. Wah ini mesti gagal lagi, ini kan gitu kan. Padahal Pak Sugeng punya bayangan ada perubahan. Saya itu membayangkan ini kereta api kalau begini terus pasti suatu saat pasti terpuruk. Karena tidak lama-lama tidak semakin bagus, yang saya rasakan makin buruk, gitu loh. Meskipun secara birokrasi tadi tertib semua. Ya saya kan tidak bisa berpikir di situ, Mas. Saya berpikir faktanya. Dulu kan kereta apinya semakin berkurang, jalannya semakin rusak, kan begitu ya. Terus sementara peremajaan itu kok tidak segera dilakukan. Ini tahun berapa gerbong-gerbong ini, kereta-kereta ini, lokomotif ini, kan begitu. Nah seperti itu kan, saya juga sudah mulai berpikir, Mas, ini masa depan saya seperti apa nanti, kan begitu ya. Sempat sih, ya saya itu ekstrim begitu, mau bahasanya tuh mau resign ya, tinggalkan kita sebelum Pak Jonan masuk. Oh sebelum jauh. Sebelum itu sekitar tahun 96-95an lah ya. Yang buat tetap bertahan, lalu kemudian ketemu sosok yang tadi nggak meyakinkan. Saya yang tetap bertahan itu waktu itu ketika tahun 97 ya, 97 saya sudah ada berita-berita bahwa saya mau dicalonkan menjadi kepala stasiun kan gitu. Ada harapan. Kecil-kecilan ya, kecil-kecilan dulu kan. Lumayan gitu lah 13 iya, ini akhirnya ada semacam ya harapan. Terondong sinar ya, sinar harapan. Nah, dalam perjalanan saya menjadi ini ke kepala stasiun ya, kepala stasiun sampai dengan saya menjalani yang ribet itu kan. Waktu ketika saya di stasiun Gubeng itu, saya tahun reformasi 97-98an ya, sampai tahun 2002 itu. Nah ini kan juga gitu, saya kan semakin tahu Pak, ini kereta api ini semakin lama semakin jelek. Selesai nih. Waktu itu kan baru-barunya maskapai yang sudah mulai menggeliat Pak, dengan ya tarif rendah kan waktu itu ya, baru-barunya itu kan waktu itu ya. Masih kalau nggak berbenah pasti tinggal. Nah ini kok sudah pesaingnya sudah di depan mata, kok nggak ada semacam ya gerakan atau perubahan gitu kan. Gitu kan. Nah, semakin lama juga kita mendengar juga kok laporan-laporan keuangannya juga tidak tambah bagus kan gitu kan. Waktu itu sih sudah perum sudah perum. Ya. Udah perum waktu itu. Udah perum kan, dari saya masuk PJ perusahaan jabatan, terus kemudian ya perum. Itu nggak ada ini. Akhirnya ya perjalanan waktu itu saya sampai terakhir itu menjadi kepala humas di
Surabaya. Tahun 2007-2008. Kepala stasiunnya belum jadi akhirnya? Kepala stasiun sampai tahun 97-98 itu sampai dengan 2002. 2002. Nah, terus kemudian karena saya basicnya S1-nya dari sarjana hukum, saya ditariklah menjadi kepala subseksi hukum waktu itu. Ya. Dari kepala S1-nya diambil selama kerja? Iya, betul. Ngambil selama kuliah. Kerja itu, sambil kuliah. Artinya dulu kan ada istilahnya memiliki dan mendapatkan kan, Mas. Apa itu? Kalau memiliki itu, contohnya saya sudah mempunyai S1. Karena yang dibutuhkan itu SLTA atau SLTP, saya masuk. Cuma yang diakui ya ijazah itu. Iya. Nah, itu tidak boleh dulu itu diakui S1-nya, nggak boleh. Karena tugasnya untuk SMA. Betul. Nah, kalau kamu mau diakui ya kamu sekolah lagi. Minta izin, harus ada izinnya, Mas. Namanya IB, izin belajar. Pas gue belajar untuk ambil S1. Saya akhirnya minta izin belajar, dikasih lah untuk ambil S1 sampai selesai ya. Alhamdulillah kan gitu ya. Kasih IB, istilahnya izin belajar. Kalau tidak pun juga sulit untuk bisa menentukan untuk mengikuti penyesuaian ijazah gitu kan. Nah, pada waktu tahun itulah saya bisa menyesuaikan ijazah dengan ijazah yang saya miliki tertinggi kan gitu. Menjadi hukum dulu. Jadi kasubsi hukum dulu. Kasubsi hukum. Ya, hasilnya standar aja lah, begitu-begitu aja ya. Paling kasus-kasus yang banyak itu kan paling kecelakaan di pelintasan sebidang dan sebagainya itu aja. Sampai dengan tahun 2006, 2007 saya dipindah lagi ke Surabaya. Nah, pindah lagi ke Surabaya, sempat merangkap menjadi Kaur Hukum dan Humas. Dulu sebutannya itu Wastek lah, istilah jabatan semacam Wastek begitu. Hukum dan Humas. Nah, ini tahun 2009 itulah mulai ada. Dulu itu lucu sebenarnya. Saya ketemunya, akhirnya saya bisa meresapi atau mengambil hikmahnya dari pergantian pimpinan di kereta api itu. Dulu itu kan tahun 2009 itu bulan Maret. Itu kan ada semacam rapat rakerda, rapat kerja daerah. Nah, itu kan diikuti oleh pejabat-pejabat di seluruh daerah operasi, di daerah operasi 8 di Surabaya sana. Nah, kebetulan Pak Jonan ini pejabat baru ke Surabaya. Ke Surabaya, datang ya, ini saya wajah baru tahu itu saya fisiknya beliau ini. Baru tahu itu. Iya ya orangnya nih. Kok gini gitu. Ya, ceking gitu kan. Bawaannya nggak masuk lah. Iya, pokoknya intinya checklist saya nggak ada yang masuk lah. Gitu. Pas makan, pas rehat begitu makan. Di sini yang kira-kira senior siapa ya? Gitu. Pak Jonan waktu itu tanya. Ya termasuk saya dong. Tahun 2009 saya masuk kereta api. Tahun 81 kan sudah termasuk senior kan. Ya Pak, siap. Salah satunya saya. Pertanyaannya itu loh, sungguh sangat menusuk saya. Apa yang kamu rasakan selama kerja tahun 81 sama dengan 2009? Tek gitu Pak saya. Waduh, saya itu nggak bisa merasakan apa-apa sampai sekarang itu. Wah ini mudah-mudahan Pak nggak sampai tua ini nanti kereta api saya masa nggak bisa merasakan apa-apa kerja di kereta api ini. Gitu loh, nggak ada sesuatu yang membanggakan, yang nendang lah kasarnya kan gitu. Sambil makan itu, ya biasa aja waktu itu kan. Ya dilalanya Pak Jonan sendiri juga orang Surabaya, jadi ngerti lah karakter orang Surabaya, ngomongnya sak gelem dhewe kan gitu kan. Ya, terus apa harapan kamu? Itu berdua Mas, waktu itu ketika kita mau itu. Iya, kamu punya harapan saya. Kereta api ini harus dirubah Pak. Kebetulan Bapak kan dirubah Pak. Kalau nggak selesai kita Pak, saya bilang. Loh kamu mau berubah? Ya, saya pengennya berubah Pak. Benar. Oke, yang itu. Hanya itu aja yang diomongkan ke saya itu. Nah, seminggu kemudian saya dimutasi Pak. Kacau ini. Saya dimutasi dari Surabaya ke Jakarta. Coba ini. Udah lama Jakarta di ini kan menurut saya waktu itu kan alas gung liwang liwung, jalma moro jalma mati Pak. Saya nggak tahu kondisi di sana. Meskipun udah bertahun-tahun di kereta api, Jakarta nggak kebayang. Itu dia kan gitu.
namanya KRL kan wes berantakan gak karuan kan gitu. Kondisinya udah Mutasi sebagai Kahumas, Pak. Karena di Surabaya waktu beliau ngobrol dengan saya waktu makan itu tadi saya maunya situ apa maunya. Ya maunya berubah, kalau nggak berubah ya seperti ini terus Pak, nggak ada yang bangga, saya bilang gitu kan. Gitu. Ya, terus kamu mau berubah? Iya, sama Pak berubah. Benar. Oke, itu tok. Seminggu kemudian mutasi saya. di Jakarta. Mutasi Jakarta sebagai Kahumas di sana. Nah ini juga lagi, ini juga catatan sejarah lagi. Mungkin tidak akan terjadi di semua ya mungkin BUMN pun nggak pernah terjadi. Saya berangkat ke Jakarta, Pak, sampai 2 bulan tidak diizinkan pulang sama Pak Junan itu. Nggak boleh pulang. Alasannya? Ya alasannya kamu pulang mau apa? Oke. Ngambil baju Pak, baju dinas saya beli. Coba untuk harian Pak beli. Jakarta ini kota besar kan, begitu ngomongnya. Yang ngomongnya begitu ke saya. Oh siapa? Beresin dulu Jakarta. Mau orang-orang nggak karu-karuan kan begitu Pak. Ya, sampai 2 bulan. Kejadian-kejadian yang kayak anjlokan dan sebagainya itu kan. Iya, itu masa-masa di mana kereta api sedang. Bener makanan sehari-hari itu. Komplain. Wah, orang pokoknya nggak karuan. Orang masih gelayutan, macam-macam lah. Yang orang intinya kalau di kereta api dulu Pak. Pandangan orang itu kalau orang sudah kita ngomong dulu loh Pak ya. Kereta api itu kan sudah pikirannya yang pesing kayak, yang calonnya wakeh kan gitu kan ya. Orang tidur banyak basongan kan gitu kan. Jadi malu. Jadi kalau saya dulu itu saya mau nyebut jati diri kepada Mas kerja di mana Pak Sugeng, malu mau ngomong di kereta api karena kondisinya seperti itu gitu. Dan image itu tertanam kuat. Nah, itu sudah mendarah daging di mata masyarakat. Wis pokoknya orangnya brengsek lah, orangnya suka main harga dan sebagainya, orangnya sulit. Ya orangnya ya istilahnya kalau keluarganya aja diberi pokoknya macam-macam sesuatu yang negatif. Itulah Mas. Bayangkan saya terus di Jakarta. Di Jakarta yang saya di Surabaya biasa ke Intercity, kayak jarak jauh itu kan relatif lebih mudah. Kumpul orang-orang yang biasa naik KRL Bogor yang masih istilahnya KRL panas, KRL dingin itu, Pak. Iya. Berantakan nggak karu-karuan. Dan jadi humas lagi. Betul, jadi humas dan saya tidak pernah diberi kesempatan untuk ya santai-santai enggak. Saya kalah janji sama Pak Junan, Pak. Kamu katanya mau perubahan dan bagian daripada perubahan itu jangkrik. Ya bener itu, Pak. Iya. Ditaruh di situ. Ya, terus setiap hari dipanggil, apa kamu? Nah ini Pak, Pak Junan itu ini yang sebetulnya memang harusnya begitu. Kalau memberi perintah ke saya itu jelas. Jelas ibaratnya dia memberikan rekening ke saya itu kan rekening kosong gitu loh. Contoh, kamu jadi humas, ngomong apa adanya, yang jujur, gitu. Lah saya kalau ngomong apa adanya mana ada baiknya Pak kereta api, Pak. Kan gitu. Loh, Pak nanti kalau begini-begini saya tanggung jawab. Pemimpin kan begitu Pak pemimpin. Kalau ada apa-apa saya, pokoknya perintah saya laksanakan aja. Aduh, saya yang mulai dulu sudah mempunyai karakter bandel Pak, sudah. Nah ini kalah bandel ya kan gitu. Ternyata orang itu nggak bisa dinilai dari tongkrongan. Ternyata leadershipnya dia luar biasa. Ternyata dan melakukan perubahan itu. Tapi Pak yang kan kalau harus jujur mengatakan sesuatu kan nggak ada baiknya. Terus gimana Pak Sugeng melakukan gini itu? Pak, waktu itu kan banyak yang kita tutup-tutupi, terutama yang menjadi kewajibannya, bukan kewajibannya kereta api. Contoh, kalau kereta api anjlok karena perawatannya jelek karena yang lain. Karena memang dananya dulu kan ada kewajiban dari pemerintah namanya AIMO apa itu kan, ya kan? Terus apa itu? Untuk maintenance. Oke, kereta. Jalan kereta, trek, kan gitu perawatannya itu kan ya. Itu kan ada. Terus masalah layanan kereta api ekonomi, PSO. Kalau PSO-nya sedikit kan, kita kan mesti menyesuaikan dengan besaran PSO Pak, layanan itu. Ono rego ono rupo kan gitu kan. Iya. Kalau PSO-nya kecil,
taruhlah 10 rupiah, masa ya kita layani dengan nominal 15 rupiah kan enggak juga. Tekor ya. Gitu ya. Nah, semakin lama semakin tekor. Nampaknya itulah yang dulu itu dipendam, sehingga ditutup-tutupi itu. Ditutup-tutupi, sehingga ya awalnya sih ini cerita ya, awalnya sih kami ya sering ditegur oleh ya teman-teman di kementerian gitulah, nggak usah disebutkan ya. Ya jangan gitu dong ngomongnya. Tapi di satu sisi saya harus ngomong begitu. Untuk gitu. perubahan harus ada kejujuran di awal itu. Iya, sebutkan saja. Kenapa kok kereta apinya jelek, kenapa kok begini, sebutkan. Pokoknya pesan yang saya tangkap, Mas, waktu itu Pak Jonan ke saya itu, kalau saya terjemahkan, kamu sebagai corongnya perusahaan jangan bohong kepada publik, ngomong apa adanya. Toh artinya kalau itu ada sesuatu rahasia kan juga nggak akan, kamu tuh harus dibuka blak, itu nggak juga gitu. Intinya begitu sebetulnya. Itu saya lakukan, Pak. Ada pergolakan dong di awal. Oh pasti. Terus gimana menghadapi? Pasti saya harus ya. Artinya itulah, karena saya sudah mempunyai bekal atau arti apa itu, tekad lah gitu ya, bekal atau apa ya, kepercayaan diri saya itu bahwa sudah lakukan aja, nanti kalau ada apa-apa saya itu loh Pak. Menjadi keyakinan ya. Jadi ketika bola ke saya pun saya nggak sanggup, mesti tak tendang ke Pak Jonan, kan begitu Pak. Pernah pada saat tertentu bola itu nggak sanggup diterima lalu ditendang ke Pak Jonan, atau bisa diatasi semua Pak Sugeng? Waktu penertiban apa itu, penertiban pedagang di stasiun itu kan, yang di mana, yang di UI atau di semuanya Pak? Semua, iya yang UI paling heboh sih emang. Hebohnya setengah mati waktu itu. Saya kan dipanggilin sampai Komarsam, semacam-macam lah, DPR macam-macam lah kan gitu. Dan yang menghadapi publik ini kan saya lewat media. Humas ya. Nah, karena saya pesannya itu, kamu kepada publik jangan bohong, ya saya kepada media nggak akan bohong. Nah, ngomong apa adanya aja. Ya harus ditertibkan, harus dikosongkan, kalau enggak kita paksa digusur, kan begitu ngomongnya. Kan itu bahasa-bahasa yang sebetulnya nggak enak dan itu menimbulkan pertentangan kan gitu loh. Konflik ya. Pasti tuh Mas. Akhirnya kan ada juga yang ya biasa lah orang sekarang itu, yang akhirnya ke person, tahu saya gitu di stasiun Manggarai dan sebagainya, ini Sugeng ini brengsek lu gitu. Padahal saya ngomongnya ini kereta api begitu kan, nah, itu biasa lah begitu. Bukan personal. Gitu bukan personal, ya, mereka kan biasa tuh Mas, kan karena nggak ngerti. Nah dari situlah Pak hebohnya atau apa ya, hiruk pikuknya perubahan kereta api itu dimulai Pak. Itu pertaruhan betul itu Pak. Jadi kalau sekarang itu seperti ini, saya kira alhamdulillah betul dasar kereta api itu sudah ditanamkan demikian kuat oleh pendahulu saya Pak Jonan itu kan gitu. Bayangkan aja, mana ada Pak satu orang pun itu yang membela kereta api, nggak ada. Semua sok membela ini kepentingan rakyat kecil yang mana. Pak Jonan kalau ngomong dengan saya kan gampang. Dibanyakan dengan saya. Pak ini demi untuk makan, ngomongnya dengan saya. Makan kan untuk kamu, tapi untuk kereta api kan untuk orang banyak malahan. Nah, saya harus menerjemahkan ke publik gimana ini ngomongnya kan gitu. Pertentangan antara yang satu untuk rakyat, bener. Para pedagang itu, satu lagi kereta. Betul. Udah gini aja Kang. Nah, gitu. Waktu itu kan sempat kan di, kalau nggak salah tuh, ya saya sebut aja lah di UI ya, di UI itu kan banyak, macam-macam lah yang pasang badan bahwa ini nggak boleh begini ini kan gitu. Sudah tawarkan aja. Itu ada di lahan KAI, lahan untuk operasional kereta api, lahan untuk keselamatan kereta api. Secara hukum syah dilakukan. Ada aturannya. Sepanjang kamu tidak melanggar aturan dan kamu tidak melanggar etika, lakukan, bilang gitu. Atau jika perlu tawarkan, sudah 50%. Penjualnya itu di kampus sana 50%, di stasiun saya sisai 50%, mau nggak? Gitu Pak. Coba. Ya memang Pak, ini yang bisa ditarik Pak. Kenyamanan ini harus tidak boleh dipertahankan terus Pak. Kenyamanan dalam arti yang negatif. Buruk ya. Ya, yang negatif ya. Karena yang harus dipertaruhkan layanan yang lebih besar. Betul. Untuk publik. Dan tidak mudah Pak, waktu itu Pak. Ya ini cerita balik aja. Waktu itu namanya pasar ya kayak pasar.
mamanya stasiun BS atau Jakarta Kota udah nggak karuan. Iya, saya ngalami sih. Wah, untuk lewat penumpang aja nggak ada, Pak. Ya banyak kiosnya dengan banyak orang-orang yang beraktivitas atau bisnis di situ. Ya dulu kan apa sih yang nggak ada di kereta, Pak? Tukang cukur aja yang nggak ada, Pak. Loh bener, Pak. Iya, karena semuanya masih Ada, bakul ruangan. bumbu itu aja ada kok. Loh, ini bener, ini bukan saya mengada-ada, ini cerita masa lalu. Bagi saya ini tonggak sejarah, Pak. Sekarang kereta api sudah begitu membanggakan, kita Titik mempunyai perubahannya menurut Pak Sugeng di mana? titik perubahannya ya mental orang kereta api Diubah atau diubah, disadarkan? atau kalau tidak bisa diubah ya dipindahkan dari komunitasnya. Cerita ya, Pak ya. Di Jakarta itu ketika kita mau menertibkan stasiun itu korbannya kepala stasiun di Jakarta, Pak. Hampir semuanya diganti. Karena mereka nggak mau berubah. Karena mereka Mentalitasnya. ada semacam resisten atau hambatan moral bahwa mereka kan kenal, Pak, dengan Para pedagang. kios-kios di situ yang nggak tahu oke. itu ikatan apa saya nggak ngerti lah ya. Ikatan ekonomi atau Iya, ikatan, atau ikatan psikologis apa, apa, nggak tahu lah Iya, ya. iya, oke. Pak Jonan demikian ketat kerasnya pindah ganti, Pak. Ada Ganti. perlawanan. Iya pasti di dalam ada perlawanan, tapi kan ini sudah dibawa oleh Pak Jonan itu, orang kereta api sudah dibawa bahwa yang membenahi kereta api itu harus kita. Gitu, sudah dibawa, Pak. Oke, Gitu. oke. Jadi memang pembenahan dari awal itu Pak Jonan juga oke juga. Artinya apa? Kita yang sangat mendasar, Pak. Sangat mendasar itu jujur aja, Pak ya, kan urusan perut sebetulnya. Oke. Itu yang diperhatikan dulu. Nggak usah diberi yang lebih, yang cukup aja, yang ya istilahnya itu tidak kurang lah ya. Untuk semua pegawai. Iya, untuk Sehingga semua. dia Terus melakukan ditingkatkan tugasnya dan dengan update baik. terus, Pak. Terus gitu. Nah, itu terasa. Terasa banget. Oke. Dan ajak orang yang artinya wah ini harus didukung, ini kan begitu. Dulu tidak hanya orang luar, Pak, orang dalam itu perlakuannya besar, Pak. Karena ya ternyata orang dalam sendiri juga kepentingannya banyak, Mas Wisnu. Oke. Saya ngomong fair aja kan gitu ya. Kepentingannya banyak. Nah, kembali ke sampai mengorbankan kepala stasiun diganti ini kan menurut saya sangat radikal. Kita sangat berani lah karena itu berhadapan Pokoknya Pak dengan- Jonan itu begini, Pak, jelas, Pak. Aturan mainnya itu jelas. Harus begini. Kalau tidak diganti. Sudah gitu Oke. dong. Dan itu fair disampaikan. Iya, fair disampaikan, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Sehingga orang tahu konsekuensi sebenarnya Betul. kalau mau melawan Akhirnya atau enggak. apa? Akhirnya mengesampingkan syarat-syarat yang itu tadi. Kalau kita masih di birokrasi itu, justru itu membuat terpuruk akhirnya tadi hilang itu ya? sendiri kan gitu. Kamu oke. itu sudah sekian tahun, sudah pangkatmu sudah begini itu hilang dengan sendirinya. Akhirnya orang-orang yang ya kinerjanya lah kasar itu nampak nyata dan Baru itu dia memang naik. bisa lah itu. Nah, inilah kesempatan ya salah satunya saya bisa sampai sekarang aja saya tuh nggak percaya loh, Pak. Loh, bener itu, Pak. Iya. Iya, itulah. Jadi kembali ke apa yang saya dapat sekarang itu sebetulnya gini, Mas Wisnu. Saya itu sekarang itu bersyukur sekali itu ada yang saya banggakan. Paling tidak saya bisa cerita lah ke teman saya, Ke saya lah paling ke tidak. Pak Wisnu, ke Bagaimana anak pembenahan saya, ke cucu dilakukan. saya, bahwa saya itu bagian daripada perubahan kereta api itu gitu loh. Sekarang kan orang ngomong, oh kereta apinya sudah bagus. Iya. Sekarang mana ada orang komplain, kok mahal? Nggak ada. Iya. Nggak ada, saya masih ingat. Dulu yang disampaikan Pak Jonan juga begitu. Udah lah. Orang Indonesia itu sekarang itu masalah harga itu nomor 2. Layanan dulu. Kalau layanan oke, Oke, nggak akan sesuai ngomel dia, oke. nggak akan cerewet. Lah kamu layanan sudah selek, kamu naik kan gitu. Itu waktu itu gitu, Pak. Atau yang kedua, saya bersyukur bahwa saya itu nggak kepikir masih di luar negeri, nggak kepikir. Kerja di kereta api ke luar negeri itu nggak kepikir. Nggak kepikir. Dia ini kan konsep-konsep yang sajane ini menurut saya kok sederhana banget tapi mengena gitu. Saya diberikan ilmu oleh pimpinan saya itu, jadi tidak hanya omongan, Pak. Stasiun bersih, tertib, taruhlah terang gitu itu. Gini loh, itu disuruh merasakan. Jadi ada semacam apa ya? Kita tuh ada feel-nya begitu, Pak. Contoh. Karena punya pengalaman di. Bener, contoh.
Dulu itu kepala stasiun itu kan suruh bersih, toilet harus bersih, stasiun harus terang kan begitu. Tapi nggak pernah bayangan. Nggak ngerti standarnya bersih ke koyo opo. Standar terang Terangnya kayak koyo opo. Oke. Dibawalah Pak, bergantian Pak, stasiun-stasiun desa-desa itu ke Jakarta. Dibawa ke Kemetski, Hotel Indonesia. Oh, oke. Di sana hanya diajak ngopi, ngeteh, suruh melihat toilet. Udah saya nggak usah ngomong, itu loh toilet yang bersih itu. Udah kamu contoh, udah gitu aja. Kan lucu kan Pak? Standar terang kayak gini. Terang itu begini. Oke. Dah, pokoknya terang itu nggak usah pakai, terserah kamu pakai. Menerjemahkan kayak apa, tapi terangnya kayak gini. Intinya orang baca bisa, udah itu aja. Oke. Kan gampang Pak. Nggak sulit tuh teori itu. Yang kadang kita mempersulit diri Pak. Karena mempersulit diri Pak, kita maunya itu nggak usah susah-susah kan gitu, gitu iya. Awalnya kan begitu loh. Oh, rombongan gantian ke KPSK. Gantian Pak, coba itu kan nggak kepikir oleh saya itu aja, ketawa aja gitu. Saya juga, ayo kamu ikut. Kamu Mas jangan pinter ngomong dok ya, yang gitu Pak. Oh, makanya gerakan di awal itu memang membersihkan toilet itu salah satunya. Betul. Kalau membersihkan toilet kan belum ada standarnya Pak. Standar masa lalu itu kan belum ada seperti sekarang. Toilet nggak boleh bau. Kalau toilet bau kayaknya saya copot coba. Gara-gara toilet bau aja masa kepala saya dicopot. Tapi itu terjadi. Banyak Pak. Itu terjadi. Ada yang merokok di galang gerbong, siapapun yang merokok, tak copot semua. Meskipun dirutnya perokok juga sebenarnya. Pak Jeneng kan juga, ini maaf ya barang, mudah-mudahan sekarang nggak merokok juga. Kalau merokok juga ya nggak apa-apa sih. Iya. Tapi kan perokok dia berat. Iya. Ada dia nggak merokok, kalau melarang orang merokok kan mesti perlawanannya malah tinggi Pak. Oh dia tuh perokok ya. Iya. Ada Pak kejadian dan ini nyata Pak. Saya masih ingat betul. Waktu itu kereta api Gajayana Pak. Perjalanan dari Gambir ke Malang mestinya. Oke. Dalam perjalanan itu melewati kalau nggak salah stasiun Cikampek itu. Oke. Ada yang karena Pak Jonan itu kerasnya atau mamernya kereta api nanti harus begini itu, kan ada orang yang kadang awas gue ya kan gitu Pak. Difotolah Pak. Difotolah ada orang yang merokok di bordes. Seret. Kirimlah ke Pak Jonan. Berhenti Cirebon, semua diganti. Kondektor pokoknya semua kru diganti. Itu apa? Restorasinya diganti. Coba Pak. Kebayang nggak Pak? Kereta di jalan itu. Kereta di jalan di Cirebon berhenti harus menunggu semuanya. Itu kan susah Pak. Menyiapkan kru restorasi. Taruhlah tadi yang sudah jualan hitungannya bagaimana kan ganti gimana? Semua. Harus turun. Sak bekakas saya harus mudun. Kalau enggak kadaupnya Cirebon saya ganti. Itu mau menunjukkan apa Pak Jonan? Bahwa dia itu ya kalau merah ya merah, nggak ada toleransi gitu loh. Mungkin itu sudah kesepakatan kok. Kecuali belum dia sepakati atau diomongin gitu loh. Itu kan beda. Itu sudah diomongin awas loh ya, gitu. Tidak boleh. Terus konsekuensi ke penumpangnya terlambat ya? Iya, terlambat ya tidak banyak sih. Karena kadapnya kan juga takut juga kalau dicopot. Mesti cepet-cepet kan cari orangnya juga harus cepet. Pokoknya dia juga kewenangan yang ada harus memaksa. Iya. Kalau enggak kena semua ini. Dan jangan berangkatkan sebelum itu diganti. Itu kan awal. Ya itu salah satu sebetulnya sih puluhan bisa jadi ya lebih dari banyak banget itu Pak. Salah satu bahwa Pak Jonan itu orangnya kenceng. Kalau tidak ya kita komitmen tidak. Apa yang kamu tulis kerjakan, tulis yang kamu kerjakan kan gitu aja. Gampang sebetulnya. Nggak banyak teori Pak. Saya itu sukanya kan begitu Pak. Tuh ganti. Kalau nggak salah dulu tuh ya terlambatnya sekitar 15-20 menit. Tapi kan sama-sama heboh Pak. Iya. Dari situ kan juga bisa tunjukkan komitmen kereta api ini loh. Beneran. Kepada penumpang yang lapor tadi. Kan gitu Pak. Sampai heboh. Sampai ya teman-teman. Aku belum di TNI juga, macam-macam lah Pak. Dari parlemen juga kan gitu ya. Akhirnya kan semua pada pasang badan. Tapi kita nggak mundur. Ini perintahnya. Pak Jonan juga memang konsisten, nggak akan mundur juga. Kamu atau saya yang dicopot kan begitu. Wah banyak Pak. Nah akhirnya dari contoh-contoh atau momentum-momentum yang begitu-begitulah rakyat publik itu menjadi percaya
pelan-pelan. Bahwa perubahan dilakukan, Iya. pelayanan diperbaiki, publik Intinya diutamakan. setiap hari itu tidak ada sesuatu yang tidak kita melakukan perubahan, Pak. Ada aja kerjaan. Ini belum rampung, ini belum rampung. Semua bidang. Oke. Dan membuat bagaimana struktur ini saling ngontrol gitu, Pak. Oh, Saling satu sama ngontrol. lain Jadi melihat kalau ya, dulu contoh mengkoreksi. nih, Pak. Dulu itu masinis dan penyedia lokomotif itu kan satu direktorat, Pak. Nah ini kalau masinis taruhlah ada keluhan itu kan dia masih jaga kursa. Oke. Dia kan nggak akan menyampaikan itu kepada luar kursanya kan, yang kena dia sendiri. Contoh taruhlah lokomotifnya ada yang nggak beres, kipasnya nggak beres atau speednya macam-macam lah, kan nggak sampai heboh, dan itu pasti dikip sendiri. Jangan kan nggak mau begitu. Harus saling kontrol. Harus saling kontrol. Orang sarana ya kamu tugasnya sarana saja. Orang yang mengoperasikan orang lain. Jadi masinis sekarang kalau tidak menerima kerjaan yang baik dari sebelumnya, iya, dia nggak akan- mau nggak dia. mau, iya. go and no go kan gitu. Iya. Go itemnya masuk nggak? Masuk berangkat. Kalau Lo gue nggak, ya satu pun perbaiki yang nggak dulu. berangkat. Nah ini jadi heboh gitu loh, Pak. Jadi kan jadi tahu karena laporannya ada. Di mana nih yang nggak Nah, beres? copot. Nah, oke. Gampang gitu. Gitu, Pak. Kok jangankan begitu, Pak. Mungkin terjadi ya seperti sekarang. Longsoran saja, Pak. Itu harus ada yang bertanggung jawab. Longsoran itu. Kereta api kecelakaan gara-gara longsoran. Itu harus ada yang bertanggung jawab. Oke. Nah, ini yang mungkin orang sulit, Pak, melakukan itu. Intinya kamu itu jangan nyalahkan Tuhan. Udah gitu aja. Itu. Kan susah ini. Contoh, waktu ada kecelakaan akibat longsoran di daerah Bandung ya, Pak ya. Memang daerahnya sana juga rawan longsor. Ya labil tanahnya. Labil. Tapi kan Pak Bos ini maunya kan ya sebelum longsor kan harus bisa kamu antisipasi. Sebelum hujan kan kamu harus antisipasi, apalagi kamu tahu situ titik rawan kan begitu, Pak. Gampangnya. Harus copot, Pak. Dan biasa, Pak. Iya. Pergantian pejabat itu sesuai yang biasa. Nah, harusnya hal seperti itulah itu harusnya terjadi di beberapa institusi atau lembaga ganti-ganti, iya, ganti-ganti itu sesuatu yang biasa gitu loh. Jangan diheboh-hebohkan kan gitu kan. Ya mungkin heboh itu kan karena banyak kepentingan kan gitu. Mungkin loh ya, mudah-mudahan salah kan gitu. Jadi setelah Pak Jonan, pergantian itu menjadi biasa ya? Menjadi Meskipun biasa, awal-awal biasa, Pak. Awal-awal mungkin heboh di awal ya, tapi setelah itu biasa aja. banget, lumrah ya. Biasa aja, Pak Yonan itu. Ganti ya ganti aja. Dan yang diganti suatu saat bisa naik lagi nggak? Bisa. Bisa, kalau performa dia sangat naik. bisa. Oh, Iya. oke. Kalau dia mampu Pokoknya menjanjikan. kalau ada sesuatu yang menyangkut tanggung jawab, harus minimum satu perusahaan itu tahu dulu bahwa itu ada pembinaan. Oke. Ya caranya coba dulu kan begitu. Tapi fair menurut saya. Fair banget. Saya sampai sekarang tuh masih merinding ini Pak. Kalau naik kereta, saya naik kereta terakhir bulan lalu. Iya. Dari Jogja naik yang premium itu ya. Oh, iya, Ya, yang kapsul itu. Iya. Ya, bukan hanya karena kapsul, tapi saya melihat semua petugasnya itu berdiri dan Memberikan menaruh hormat. hormat. Itu merinding nih Iya, saya iya. cerita itu. Itu kultur itu dibangun dasarnya apa dan mulai kapan itu? Begini, Pak. Jadi waktu itu kita ditanamkan bahwa kamu itu makanmu nanti, ya bahasanya tuh gitu. Kamu itu yang kamu pakai makan, gajimu itu masih di sakunya orang itu loh. Oke. Bagaimana caranya kamu ngambil uang itu agar ke kereta api? Ya jalannya dengan baik. Kamu itu pelayan. Oh, Di kereta api poinnya itu semua pelayan. Mandornya saya aja. Loh, coba, Pak. Nggak ada lainnya, semua itu pelayan. Semua harus melayani. Dan nggak ada itu istilahnya, ibaratnya penumpang aja raja. Memang raja betul, harus kamu layani betul customer itu. Loh, uangmu itu nanti itu loh, sekarang ini masih di kantongnya. Waktu itu gitu, Pak. Terjemahan, iya juga sih. Terus itu diterjemahkan dengan Iya, ya semuanya Upaya itu harus dilakukan, semuanya muaranya atau titiknya itu ya demi peningkatan layanan kepada penumpang. Kalau kita setidaknya begini loh Pak, kita mengenai penghormatan itu paling tidak penumpang juga merasa nyaman. Terus material yang jalan ini kan mahal Pak. Oke.
yang menghandle Pak Masinisnya juga merasa bangga. Ketika di stasiun lewat orangnya hormat dan sebagainya, itu kan menandakan bahwa dia itu ya? merasa ada istilahnya ikut menjaga, ikut bertanggung jawab, gitu, peduli lah kan. Gitu. Nah itu harus ditunjukkan terus. Ya memang awalnya sih lucu aja kan gitu ya. Tapi itu semuanya demi perbaikan, Pak. Dan sangat dihayati sebagai bagian dari pelayanan itu. Makanya itu terbukti juga. Dulu itu kalau tarif kereta api naik kan juga ribut, Pak. Naik dikit aja ribut, sudah. Nah, sekarang itu sudah berlipat-lipat, Pak, harganya. Nggak ada ribut. Karena itu orang tadi merasakan dilayani. Orang itu kan sudah dilayani, Pak. Harga itu lupa mungkin ya kan gitu loh. Mungkin tuh ya. Tapi itulah, Pak, yang jadi saya dapat kemudian tentang yang tadi saya singgung bahwa dengan terjadinya semacam perubahan yang mendasar itu ya, transformasi demikian cepat. Karena kenapa cepat? Karena semuanya ikut, Pak, gitu loh. Ikut terlibat dan yang nggak terlibat tergusur. Akhirnya ketinggalan sendiri yang kira-kira ya mau resisten atau mau kecil-kecil ya. Akhirnya kan itu malu kan sendiri, ketinggalan, ikut juga. Nampak gitu loh. Akhirnya nampak. Berarti ada kepentingannya kan gitu. Nah, dari situ tuh memunculkan bahwa ukuran itu ya dari kinerja. Dampaknya salah satunya ke saya, Pak. Ya saya itu ketika dulu itu sampai Jakarta, Pak. Sampai menjadi humas di Jakarta. Itu levelnya kan paling tinggi, senior manager ya waktu itu. Saya pikir wah ini alhamdulillah ini selesai di Jakarta senior manager ini. Saya dulu awalnya kan pikiran paling manajer atas tingkat kasih kan gitu loh, Pak. Ini memang senior. lazimnya itu begitu. Wah oke banget di Jakarta. Tapi usia saya masih cukup loh. 2009, 2010 sampai dengan 2017 itu kan masih oke kan gitu. Masa di Jakarta terus 7 tahun gitu pikiran saya itu gitu. Gak taunya tarik ke kantor pusat. Menjadi Vice President Humas waktu itu di kantor pusat. Dia bilang, pesan saya tetap satu ya, kamu saya anggap di Jakarta itu yang ruwet kayak gitu bisa mengendalikan. Bukan berarti bagus, enggak, bisa mengendalikan. Artinya yang kamu pegang itu sudah betul, ngomong itu yang jujur, jangan ditutup-tutupi, biar ketika ada penyakit itu tahu penyakitnya gitu loh, sehingga ngobatinya gampang kan kasarnya gitu. Karena tahu simptomnya seperti apa. Saya minta semua humas daerah itu juga standarnya seperti itu. Makanya saya ditariklah ke kantor pusat kereta api di Bandung untuk membawai, salah satunya tugasnya membawai para humas daerah itu. Ilmu itulah saya omongkan kepada mereka-mereka. Ukurannya bukan kok kamu punya ijazah begini, kamu basicnya ilmu komunikasi dan sebagainya, enggak. Kan saya rangkum gitu. Jadi cerita-cerita itu ya seperti saya ceritakan ke Mawisnu apa itu, saya omongkan ke dia. Akhirnya juga sama, Pak, jadi bahasanya sama. Semua humas itu ya. Soal tadi yang jujur tadi itu ya? Iya, jujur itu tadi ada sesuatu yang memang tidak kewenanganmu, tidak wilayahmu untuk kamu bicara kadang itu banyak juga media yang nakal mancing-mancing. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya diberitahu secara baik, secara santun. Kamu jangan berharap atau berpikir bahwa ketika kamu bohongi mereka nggak ngerti loh, saya bilang gitu. Malah mereka nyari kebohongan. Tidak mencari, Pak, malahan mencari informasi tandingan atau informasi yang lebih jelek gitu loh, Pak. Nah ini kan tambah nggak bagus gitu. Gitu. Jadi kalau sudah jawaban pertanyaan dari konsumsi masyarakat atau publik lewat siapapun, kamu jawab apa adanya, enak gitu. Jadi ngomong ke depannya enak, nggak menutupi kebohongan lain lagi. Nggak akan maju, Pak. Udahlah, percaya, bener itu. Jadi kereta api sendiri juga udah seperti itu, Pak. Nah, kalau tahu kondisi realnya kan sebenarnya kalaupun ada keburukan kan ada kesempatan untuk pembenahan kan? Toh juga tidak ditutupi. Pak, menurut saya juga memang humas itu juga tahu. Ada medianya juga. Kalau itu memang beritanya itu nggak benar, kan ada. Ya standar saja lah, hak sanggah kita kan ya jawab kita kan gitu loh. Kemudian kan juga kita bisa manggil lagi, kamu kemarin gini, statement saya gini. Mas Vino kalau media kan juga manusia juga, Mas. Iya. Sama. Ada salahnya kalau juga kita nggak ada masalah kan juga bisa ngobrol gitu kan.
kan nggak ada dusta lah kan gitu. Mas kemarin ya ada yang salah Mas gini kan gitu. Sebetulnya hanya masalah itu loh Pak yang dulu belum terbangun. Mungkin juga ini juga untuk yang untuk institusi lain harusnya begitu. Sampaikan aja apa yang ada itu sesuai yang ada, jadi apa adanya. Yang sejatinya itu seperti ini loh. Itu aja nggak apa-apa. Itu juga menurut saya untuk perbaikan di birokrasi juga bagus Mas. Loh, penting loh Mas. Karena tahu sebenarnya apa yang terjadi kan. Nah, apapun Pak, Ustaz, orang yang nggak ngerti masih ruwet masalah KTP dan sebagainya, masalah itu kan sebetulnya komunikasinya ini yang kurang tersampaikan lah. Ya ini cerita juga. Dulu itu satu kebaikan kereta api masyarakat harus tahu. Saya mesti ngobrol dengan media. Walaupun nanti kita dibom banyak masalah nggak apa-apa, tapi kebaikan demi kebaikan harus kamu sampaikan. Bahwa pesen tiket itu sekarang sudah nggak sulit, tidak perlu antri, begini caranya kan begitu Pak. Nah dulu kan awalnya, sekarang gini loh Pak, pertanyaan saya itu, sopo yang bisa menurunkan penumpang di atas itu siapa? Faktanya nggak ada yang bisa. Saya ngalami itu tahun 2007, 2008 tuh masih siapa sekarang itu yang mengira bahwa stasiun itu sudah kinclong seperti itu? Saya aja nggak kebayang. Gara-gara main ke Kempinski untuk lihat toilet lah setidaknya. Untuk tahu standar bersih kayak apa. Iya makanya saya tadi ngomong Pak. Stasiun itu kalau mau bangun stasiun yang tidak merusak stasiun lama itu, kamu ke Perancis. Perancis Pak. Oke, untuk melihat. Begini loh gambarnya itu. Begini loh, kalau aset kereta api yang lama-lama itu kamu manfaatkan bisa dipakai kafe, macam-macam kan Pak. Gitu loh. Jadi terjadi sekarang semua. Kayak di Tugu. Bener, itu loh. Caranya begini loh. Bisnis kereta api itu jangan kereta apinya yang untung, bisnis sampingannya. Multiplier effect. Oke, karena mendatangkan orang. Bener Pak, itu. Jadi ya luar biasanya itu Pak. Jadi memang mungkin ini juga bagus ya. Jadi para pejabat atau teman-teman itu jangan hanya dia kasih teori Pak. Suruh terjun. Kereta api dengan angkutannya sedemikian besar, KRL cara menghandlenya seperti apa? Kirim ke Jepang. Jepang kan biasa Pak. Orang dorong-dorongan itu biasa Pak. Dorong pantat itu udah biasa. Tapi kan tidak cerita. Kan tahu sendiri, merasakan sendiri. Naik kereta api nanti itu pakai tapping itu begini ke Cina. Berangkat ke sana untuk tahu. Jadi di era Pak Jonan itu dilakukan semua. Itu dia. Makanya datang, sekarang kayak perubahan-perubahan itu begitu smooth gitu Pak. Tapi kan awalnya kan mesti hiruk pikuk Pak. Udah hiruk pikuk. Makanya kan saya sampaikan tadi, saya itu nggak ngira. Bisa ke Perancis, bisa ke Cina, bisa ke Jepang. Untuk bisa itu seeing is believing ya, itu yang lihat sendiri, lalu kemudian menerapkan, nggak diasarkan omongan orang. Bener Pak. Ya itu masalah sederhananya. Terang itu apa sih? Resik itu piye sih? Kan gitu. Wangi itu piye sih? Itu tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali loh Pak. Tidak ada kecuali itu bukan berarti itu berlaku hanya untuk orang-orang stasiun. Orang kantor sama. Orang kantor sama. Standar bersihnya, standar terangnya. Sama. Terus berikutnya Pak, saya itu ya bagian daripada kebanggaan saya itu sejak era-era perubahan kereta api inilah. Saya itu tidak malu pakai baju kereta api. Karena pimpinan saya mewajibkan kemana-mana harus pakai baju dinas. Jadi kalau itu kan beresiko Pak kalau ketika pelayanannya buruk di awal-awal itu. Itu dia. Saya mau ngomongkan itu. Kita akan menanggung beberapa resiko, baik itu resiko yang tidak mengenakan maupun resiko yang membanggakan. Tergantung perbuatan kita. Iya toh. Makanya kita agar ada resiko yang tidak mengenakan ya harus berbuat baik kan begitu. Kan gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak benar, wah ini orang kereta api nih. Naik kereta saja Pak. Kalau orang kereta api harus pakai baju dinas. Dan tidak boleh berjaket. Kenapa? Yang tadi yang disampaikan Pak Wisnu. Kalau ada penumpang yang merasa tidak nyaman, gampang.
Mas, AC-nya panas ini, kan begitu. Langsung, oke. Itu konsekuensi dari penggunaan. Nah, dari situlah semua orang itu akan berpikir bahwa AC-nya jangan sampai panas. Karena kalau dia pakai dinas ketika itu panas jadi komplain. Kereta apinya mogok taruhlah. Dia kan nggak enak, Pak. Ngodomelanya orang-orang, mau ini kan gitu. Itu, Pak. Jadi sebetulnya filosofi atau apa ya, makna yang terkandung di dalamnya itu sangat mendalam. Pokoknya ketahuan nggak pakai baju dinas. Nggak pakai baju dinas habis, Pak. Bener, Pak. Berat sekali hukuman. Padahal sepele loh. Akhirnya saya kemantenan anak buah saya kayak ke teman saya, ya pakai baju dinas. Bangga, Pak. Nggak mau. Karena itu kemudian menjadi kebanggaan ya, Pak. Selain itu, ya memang yang saya dapatkan itu juga tidak memalukan, Pak. Gitu loh, Pak. Kan mesti ada sama ini ya, itu gift-nya. Jadi karena ada satu institusi di era ya tahun yang sama ya, sampai malu pakai baju dinasnya kemana-mana pakai jaket. Institusi penting di negeri ini, Mas. Iya, gini, Pak. Artinya itu pertanyaannya kalau apa case-nya seperti itu pasti ada sesuatu yang ditutupin. Gitu aja. Gitu aja, Pak. Saya nggak berani, Pak, melepas baju dinas itu kalau nggak masuk rumah, masuk mes. Nggak berani. Loh, bener itu, Pak. Marah-marah betul, Pak. Kemana-mana. Ada pertemuan di hotel, kayak acara apa, kayak yang pakai baju dinas. Atau karena sudah terbiasa begitu, kita kalau kumpul orang, nggak minder, Pak. Nggak minder, Pak. Ada proud, ada pride-nya. Ya. Loh, bener, Pak. Biar nanti kumpul orang ditanyain orang tahu, akhirnya kita kan belajar, Pak. Nah inilah yang tanpa sadar bahwa biasa kan dilakukan. Yang terpenting kalau orang pakai baju dinas itu kan nggak akan mungkin neko-neko mau ke kafe. Kalau ini mungkin begitu loh, Pak. Itu harus saya sadar itu. Iya ya. Kan begitu, Pak. Ya lucu, Pak. Jaga orang dengan cara yang berdinas itu ya. Sepele tapi efeknya luas ya. Makanya kalau kita itu mestinya pakai baju dinas, nggak pakai baju dinas, pasti dicurigai macam-macam. Loh, membangun itu sulit ya, Pak? Iya. Membangun, oh iya ya, itu sulit, Pak. Sampai akhirnya orang kemana-mana pakai baju dinas karena bangganya. Dan bangga, Pak. Bangga. Rapat aja kalau dulu orang kereta api itu rapat nggak berani, Pak, di depan, Pak. Kecil di belakang intro gitu, suaranya nggak didengar. Ini maaf, Pak. Nah, artinya inilah sudah berubah sekarang. Ya. Dan orang-orangnya juga udah mau tampil ke depan gitu loh, tidak sudah seperti dulu lagi. Ini memang zamannya gitu. Zamannya ya. Saya bangganya ya, saya bagian daripada itu perubahan itu loh, Pak. Yang bisa, yang mendapat, yang saya bersyukur banget gitu. Ini kan udah 7 tahun lewat, Pak ya, dari Pak Jonan selesai, lalu Pak Sugeng juga udah nggak di situ. Konsistensi perbaikannya kan terus terjadi. Apa yang membuat itu terus terjaga? Karena juga memang sudah gini, Pak. Sekarang ini kereta api itu semuanya sudah tertata atau apa ya? Sudah ada aturan mainnya tersendiri. Jadi kalau dulu itu taruhlah tata cara boarding itu tidak diatur. Sekarang sudah ada surat keputusan direksi itu boarding itu. Tapi semuanya sudah ada sistemnya ya. Sistemnya sudah jalan, sudah ada aturan mainnya tertulis dan semua jadi memahami. Jelas, Pak. Jadi jelas, Pak. Jadi semua memahami, aturan mainnya jelas. Jadi nggak ada lagi saya belum tahu, nggak ada lagi. Makanya sampai sekarang karena semuanya harus tahu. Satu itu karena waktu itu sudah memang diawali oleh Pak Jonan, Pak. Zamannya Pak Jonan luar biasa ini. Dulu itu semua pejabat harus masuk grup tertentu dan harus ada Pak Jonan di situ. Pak Jonan. Contoh grup apa nih? Grup WhatsApp atau grup? Dulu grup email dulu. Email. Waktu belum ada WhatsApp ya. Grup email grup lah ya. Mailing list gitu ya. Iya, mailing list. Apa itu email korporat itu ya. Nah, itu harus punya, Pak. Dan itu semua dijinglengin. Ini cerita ya, Pak ya. Saya pernah menjadi kadaup itu, kepala daerah operasi. Itu kalau laporan, setiap hari diminta sama bos. Dan dibaca. Laporannya.
pendapatannya berapa, ini berapa, sampai laporan boarding di stasiun kecil-kecil itu pendapatan yang merokok sekian, yang diturunkan dari kereta, itu harus dilaporkan detail. Dan itu tidak boleh dilaporkan sebelum jam 12 Siang. malam. Oh, malam. Oh, sebelum jam 12. Oke. Jadi jamnya harus 2 digit, tidak boleh. Laporan jam 23 itu nggak diterima sama dia. Nanti aja jam 2 gitu. Jadi saya setiap malam harus melek, harus buat laporan itu. Oke. Gitu, Pak. Kalau belum dijawab, gitu rasanya belum bisa tidur. Belum tenang, ya. Komentarnya itu. Nanti komentari satu-satu, Pak. Iya, semua laporan. Padahal beberapa puluh laporan itu. Itu dia. Yang akhirnya terbantahkan bahwa kita tuh nggak bisa melihat casingnya. Saya pertama kan melihat jalan casingnya. Ternyata dalamnya nggak ada. Dalamnya luar biasa, Pak. Bukan dari birokrasi. Iya. Dan bukan orang yang tahu gak ngerti blas, kereta api blas. Gak ngerti blas. Tapi justru itu yang menjadi. Ya mungkin ya, saya nggak tahu, tapi itu pelajaran yang saya petik. Orang itu jangan lihat jelegernya, apa ya, casingnya. Tampilannya. Sangat bisa jadi tertipu besar seperti saya. Terus, Pak, nyaris 24 jam itu ada jawabannya. Dan semua dilaporkan secara jujur, jadi nggak ada yang ditutupi. Itu tadi kejujuran adalah untuk ingin mengetahui kekurangannya, taruhlah top manajemen itu kurangin yang ngopo. Gitu loh. Memang ini nggak ada biaya, tambah. Kalau dalam perjalanan hidup Pak Sugeng sendiri kan tadi lulus SMA, sebelum jadi pegawai tukang beresin toilet, akhirnya tahu toilet Kapinski, terus kemudian jadi jaga palang kereta, lalu kemudian langsir kereta, lalu jadi kepala stasiun, lalu pindah dan sebagainya. Apa yang membuat perjalanan itu bisa, kan sempat putus asa tuh Pak? Iya, itu manusiawi saya kira ya. Ya, ketika saya yakin pada ini pasti berubah. Sepanjang saya juga bekerja dengan baik, pasti ikut perubahan itu, pasti, Pak. Karena zaman itu akan mesti berubah, Pak. Itu aja saya waktu itu ya. Pikiran saya itu begitu, pasti berubah. Cuman saya juga tidak menyangka perubahan secepat itu yang terjadi di perusahaan saya loh, Pak. Terus orang itu begini, Pak. Menurut saya orang itu sekarang sudah tidak zamannya lagi mengandalkan modal-modal yang lama lah ya. Modal lama? Ya, koneksi atau pertemanan, kekeluargaan. Itu akhirnya itu nggak akan langgeng, nggak akan lama. Karena zamannya sudah nggak begitu. Zamannya nggak begitu, yakinlah itu. Zamannya sudah nggak begitu lagi. Udah nggak model kayak dulu itu siapa yang ya cantolan. Ya banyak yang pengen cari muka aja lah kan gitu. Nggak begitu. Dan saya kira anak-anak muda sekarang kan banyak yang ya kelebihannya cepat gitu ya. Ya kira sudah ketinggalan zaman, model-model KKN itu ketinggalan zaman. Janganlah itu. Ya kalau bisa ya memang harus kemampuannya itu dipentoke. Saya dulu itu kan berpikir sampai Jakarta itu wah ini saya harus terakhir kemampuan saya harus tak pentokan di sini. Jadi rasa capek juga ada ininya ada semangat ada gitu loh, semangatnya ya. Gitu loh. Di pentoke, wah kok bisa naik lagi ya? Saya kan lengkap Mas, karir saya itu lengkap loh Pak. Mulai dari pelaksana sampai ya level-level kecil lah ya, sampai terakhir sekretaris perusahaan itu kan jabatan karir tertinggi di suatu perusahaan ya Pak. Saya itu sektor pernah, setahun. Kepala daerah pernah. Jadi ya saya berharap, ya saya cerita sih ke anak-anak buah saya dulu. Jadi kamu itu jangan kecil hati. Yakinlah bahwa selain daripada kamu itu kerja yang baik, nasibmu itu juga menentukan kan begitu. Ya kan itu. Dan sepanjang kamu itu bener aja. Itu saya sampaikan. Nasib baik akan ngikutin lah. Ngikutin Pak. Dan sekarang itu nggak ada alasan lagi bagi orang-orang kereta api itu bermalas-malesan. Karena apa? Modal dasarnya sudah kepegang. Kepercayaan publik ini loh, bahwa orang kereta api itu sudah pelayanannya bagus, sudah nggak mau lagi disuap dan sebagainya. Sudah budaya-budaya malu untuk menerima sesuatu dari yang tidak semestinya, itu sudah ada budaya itu. Dan itu sudah dibentuk dari dulu. Pokoknya kalau ada indikasi itu aja selesai gitu aja. Dan
pasti malu Pak. Gitu. Jadi budaya malu itu ya berangkat dari pengalaman saya itu gini Pak, bahwa tidak ada yang tidak bisa itu sebetulnya. Sepanjang kita itu lakukan yang secara maksimum gitu, secara maksimal apa yang kita punya gitu. Satu, jangan malu-malu gitu. Dan malu-malu itu sebetulnya saya kok suruh ke hotel, lihat toilet, sebetulnya kan izin Pak, kan nggak enak. Tapi justru itu titik balik untuk Titik balik untuk itu. perubahannya. Ternyata Karena nggak ada malu kita, tadi, iya, karena orang-orang itu diem itu bukan berarti diem ini ngerti atau nggak ngerti ya, tapi faktanya nggak ngerti. Oke. Kan gitu Pak. Jadi ya harus dikenalkan secara langsung. Resik gini loh, gitu kan. Terang tuh gini loh. Gitu. Saya luar biasa Pak, hidup saya itu luar biasa. Luar biasa itu karier ya. Ya makanya saya berkali-kali menyebut kok iso ya saya itu jadi direktur ya, jadi direktur. Terakhir waktu direktur itu kan logistik. Waktu saya sekper Pak Jenan tahun 2015 itu Pak Jenan kalau salah Menhub ya, Menhub ya, Menhub Perhubungan. Waktu itu waktu ulang tahun kereta api, Pak Jenan ini pembina upacaranya, ketemu saya, ya, namanya sekper itu kan ketua panitianya kan. Iya. Karena ya sama-sama hobinya kan gitu, mojok gitu. Sebat. Iya, mojok gitu. Kamu kapan pensiun? Tahun depan Pak pensiun. Wah, gimana sih yang gitu. Masa saya masih gulung kuming ngobat mabit begini kamu sudah. Loh Pak gantian Pak yang muda-muda. Iya, pasti gantian, cuman masih perlulah sedikit waktu untuk kamu ikut bantu kereta api waktu itu. Dan nggak usah banyak teori, nggak usah banyak ngomong, orang humas itu biasanya kalau ngomong pinter-pinter kan pinter gitu. Siapa? Jawaban. Sanggup apa enggak kamu? Saya minta tolong untuk menaik kereta api sebentar aja. Ya Pak, sanggup Pak. Itulah di anak perusahaan direktur operasi pemasaran di Kalok, PT Kalok. Salah satu anak usaha dari PT KAI. Nah dari situ Jalmutan kena kiniro itu jadi ya itu tadi jangan minder. Iya. Udah lah, jangan minder. Orang bisa disongko. Apa kuncinya Pak? Kemudian menghadapi sesuatu yang baru secara merasa nggak pantas atau apa ya? Pak, pengalaman saya yang pindah-pindah apa dan sebagainya itu, ya orang itu jangan minder, jangan minder Pak. Orang itu harus bisa menyesuaikan diri, jangan minder lah. Intinya itu jangan minder. Ya kita berpikir sama dengan saya, gitu aja. Ya beda pun tipis gitu. Jadi jangan minder. Sekarang ini kan, ini maaf saya cerita ya. Yang paling ditakutin banyak birokrasi, banyak orang-orang kan media Pak. Nah, kebetulan saya itu dulu kan dekat ya. Iya, gumulnya sama media. Jadi dari situlah bahwa saya bisa memetik bahwa kita nggak usah perlu minder, kita nggak usah perlu takut. Sepanjang ya saya sampaikan itu benar, gitu aja. Ketika kita nggak ada yang kita simpan sesuatu yang itu ya. Mindernya dari situ biasanya. Dan mungkin mudah bergaulnya saya itu tak mungkin saya kan supel itu. Ya berangkat dari media itu tadi Mas. Jadi orang itu kalau saya mengedepankan gini loh Pak, kalau saya itu intinya itu orang itu nggak ada yang mau susahkan gitu. Itu aja. Kalau orang sedang lagi ada masalah, lagi susah itu ya jangan kalau bisa membantu, kalau tidak paling tidak jangan menambah susah. Itu ya bahasanya itu seperti itu sih Pak. Tapi Mas Wisnu, jadi mudah-mudahan juga banyak orang seperti saya ini yang begitu bersyukur, bangga dengan hidup saya itu tadi. Ada kebanggaan tersendiri dalam hidup saya, bahwa saya itu bagian daripada perubahan yang baik ya, perubahan ke arah yang baik. Itu kalau Anda itu nggak terjadi Pak, saya mau ngomong apa? Mungkin nggak punya koleksi baju dinas kereta api sekarang. Iya Pak, loh bayangkan saya itu sekarang umur 60 Pak ya. Saya kerja tahun 81.
berarti separuh daripada usia saya itu lebih loh Pak. Ya. Itu saya ngabdikan ke kereta api. Dan kalau nggak ada kebanggaan kan sia-sia semua. Itu bisa kebayang Pak. Kalau 37 tahun saya di kereta api nggak ada kebanggaan, nggak bisa yang bisa saya ceritakan dengan Mas Wisnu. Biar orang lain juga tahu perjalanan kereta api juga tidak mudah apa itu. Kan juga ya sia-sia menurut saya loh Pak. Sia-sia, nggak ada yang bisa diceritakan. Ada saya dan tidak ada saya itu sama itu kan nggak enak Pak. Iya. Nggak bawa perubahan apa-apa. Nggak ada, itu dia. Nggak ada gunanya arek iki. Ada iya. Ya itu Pak. Jadi ya ada anunya lah, ada ilmu-ilmunya apa ya, filosofinya. Makanya Mas itu lihat saya suka wayang, suka Punokawan apa itu. Ada Punokawan. Ya, itu memang saya kesukaannya saya dari dulu Pak. Saya baca, ternyata Punokawan itu ya melayani tanpa batas kan begitu aja. Jadi kalau jadi pelayan itu jangan mengharapkan merasa terima kasih, sudah kita aja Pak. Berharap terima kasih aja jangan kalau bisa. Ya itu pekerjaanmu. Itu ungkapan ketulusan. Iya. Jadi kalau kamu memposisikan sebagai pelayan itu, ya kalau kerjamu sudah benar tuh ya itu memang yang harus kamu lakukan. Tapi kalau kerjaan kurang benar ya kamu berarti nggak benar kan gitu. Itu harus ditanamkan oleh orang-orang yang pelayanan publik Pak. Jadi publik itu macam-macam. Kalau kita tidak memposisikan diri sebagai pelayan susah. Loh, iya Pak. Pamrihnya tinggi, ketidaktulusan. Orang kereta api juga harus begitu Pak. Semuanya menjadi pelayan, benar kan omongannya Pak Bos. Mandornya salah satu, saya mandornya. Lainnya mandor pelayannya. Iya, lainnya pekerja pelayan semua. Nyambut gawe gitu. Itu loh hebat biasa. Saya masih belum bisa membayangkan apa yang terjadi ketika perubahan itu dilakukan, karena pasti resistensinya tinggi kan. Nah, ngelola itu gimana Pak? Atau Pak Sugeng lihat sendiri bagaimana konstelasinya terjadi lah gitu, atau konfliknya atau kerumitannya? Dulu gini loh Pak, dulu memang orang sudah banyak yang sudah merasakan seperti saya bahwa kereta api ini nggak ada harapan. Jadi harapannya kan semakin menurun kan begitu. Jadi masa depan kereta api itu ya kalau nggak segera disuntik atau disehatkan nggak akan sehat. Maaf ya, apalagi seperti saya yang ngerti tentang wah caranya begini kan ya berat juga gitu. Gini Pak, dulu itu ini kita ngomong ya, kita kerja itu apa sih ujung-ujungnya yang diharapkan itu kan juga hasil kerja itu selera. Salah satunya jujur aja gitu ya. Kita ketenangan bekerja juga dari situ kan. Bapak bisa kebayang kalau dalam kurun waktu yang cepat gitu, itu terus berubah. 2 kali, 3 kali salary itu. Lipat Pak. Bukan persen, gaji, bukan gaji loh. Kalau gaji kan ada standar. Iya. Kita kan nggak mikir itu gaji. Yang penting kita dapat berapa kan begitu. Ya caranya ya dipacu untuk berlomba gitu. Kalau mau kerja ini resikonya tinggi ya kamu saya hargai tinggi. Contoh kayak Mas awak KA dan sebagainya itu, ya dia mendapatkan salary yang lebih besar, ada tunjangan ini kan macam-macam lah Pak. Jadi tidak bisa disamakan orang yang kerja di kantor dengan di lapangan gitu. Fair lah. Makanya tadi menjawab pertanyaan Pak Wisnu pasti ada pertentangan. Saya kira ya ada sih pertentangan itu kan ketika kita merasa suka tidak suka aja. Tapi ketika sesuatu dilakukan secara fair dan semua orang mendapatkan haknya, ya mengetahui. Diajak ngomong jujur kan, semua orang mengetahui dan ketika sudah ditahu bisa bulan nanti kalau keuntungan kita segini ini kamu mendapatkan bonus gini. Dan malah itu berlomba-lomba ya. Iya, dan itu tidak hanya janji-janji kosong, Pak. Diwujudkan. Segera setelah itu terwujud. Iya. Biasanya malah taruhlah ya. Ini akhirnya saya harus ceritakan gitu. Dijanjikan 2 kali. Ternyata lebih. Pak. Karena memang hasilnya lebih. Bagaimana kita mau nggak setuju? Ya, enggak. Kita kerjanya lebih baik. Jadi ada semangat untuk itu gitu. Dan yang saya rasakan Pak ya, saya dulu kan belum ada pandemi Pak. Saya rasakan tuh
setiap gantian tahun itu nambah tinggi. Yang nambah itu ya tunjangan lah Pak ya. Satu kalau gaji ya itu tadi saya sampaikan. Nah ini yang menambah semangat kita ini untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya kira juga di yang lain mungkin kalau di model seperti itu juga sama saya kira. Semangatnya pakai itu, tapi jelas aturan mainnya kan gitu Pak. Ya. Aturan mainnya ini copot, resiko. Nggak performanya nggak bagus, ganti. Mas, ya dulu sih awal-awalnya kan waktu itu kan kelihatan sedih gitu karena banyak kecelakaan, banyak hal-hal yang nggak mengenakan lah di akhir-akhir ini kan. Iya. Pasti ingat dulu kalau liputan Lebaran itu fotografer pasti orang umpuk-umpukan di kereta, naik ke atas, saya itu terkadang begini loh, Pak. Itulah Pak ya sebetulnya. Dulu itu sempat saya sampai melarang begitu, tapi saya ingat gitu. Kenapa harus saya tutup-tutupin gitu? Emang kayak gitu kok. Iya kondisinya begitu. Pasti saya dimaki-maki Pak. Oleh orang di dalam. Orang-orang di dalam. Padahal itu bagian dari kejujuran tadi. Nah, itulah salah satu pertentangan kadang itu begitu. Terus bagaimana kita mau berubah kalau nggak itu ditunjukkan? Akhirnya sekarang gampang Pak. After before-nya kan wis ketok. Andai dulu nggak saya lakukan itu kan nggak ketok after before-nya. Bisa jadi nggak akan terjadi itu perubahan kan begitu. Tapi dampak negatifnya banyak Pak. Fotografer nggak punya foto bagus kalau Lebaran. Sekarang, iya kan? Oh dulu kan, ekspresi orang itu. Dulu itu malam Mbak sudah berdatangan kok. Iya. Wah, sama lagi sudah kereta apinya sudah terakhir, penumpangnya belum dimuat banyak. Waduh, jaga-jaga. Kayak itu masa lalu Pak. Pasar sapi gitu ya. Soalnya dulu itu petugasnya fotografer itu enak banget. Sekarang susah. Susah cari momen yang artinya perubahan terjadi. Oke, gitu Pak Sugeng. Wah ini seger saya dapat insight dari beberapa temuan atau pengalaman Pak Sugeng ya. Sekarang pasti seru ini pakai baju dinas pun sekarang nggak disuruh pun pakai nih. Enggak. Ya artinya nyimpen banyak baju dinas. Banyak. Karena itu bagian kebanggaan yang kemudian disimpan Pak ya. Cerita. Dulu itu Pak Yonan itu kalau orang dari luar negeri itu salah satunya orang yang paling rendah pangkatnya itu dikasih bajunya Pak Jonan Pak. Baju dinasnya Pak Jonan. Masih ada tulisannya Jonan gitu. Asik Pak. Kan bangga Pak. Udah berapa tuh yang nyimpen ya berarti ya? Banyak Pak. Banyak. Bisa ditanyakan. Karena keluar negeri mereka. Kenapa pas keluar negeri? Ya untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan. Bagian dari kebanggaan yang mungkin perlu mereka jaga ya. Bisa ceritakan ke mungkin di rumah kan dipajang Pak bisa kan gitu. Kalau dipakai mungkin nggak muat, kalau Pak Sugeng nggak muat. Pak Sugeng dapat berapa baju? Enggak, kali saya enggak. Tapi yang anak-anak baru ya. Iya, yang orang dari daerah-daerah ya. Ya biasanya dari Jawa Timur, dari Jember, Banyuwangi, yang stasiun kecil-kecil gitu Mas kan bangga. Yang kurang dapat perhatian umumnya gitu ya. Ya kecil lah mendapatkan karena jauhnya itu dari Sumatera apa itu jauh dari radar juga dari kalau dulu kena radar Pak kena radar dulu terpantau lah dapat baju itu kan pasti bangga banget Jonan ya bajunya beliau Pak yang dipakai bukan kok baju yang dipakai harian itu kasih Pak ganti ada yang lain kasih kan ya sentuhan-sentuhan seperti itu tidak semua orang ngerti Pak. Iya, dan itu butuh ketajaman perasaan juga sih untuk melakukan tindakan yang nggak biasa. Jadi biasanya kekerasan seseorang itu kan hanya untuk menutupin orangnya gampang iba kan begitu. Aslinya gampang iba. Iya, nggak mentolan, kasarnya nggak mentolan. Jadi kerasnya orang itu bisa jadi untuk menutupin karakter nggak mentolan. Dan itu tercermin ya di beberapa tempat. Iya, bisa jadi gitu. Oke, Pak Sugeng, matur nuwun. Siap. Sukses ya Mas. Ya. Sehat selalu. Iya pasti. Pandemi ini. Saya berharap jika Pak Sugeng sehat bisa ngurusin banyak. Oh iya ini ngurusin. Sibukan Ini hobi yang tertunda dulu. Iya.